Maka thariqah pertama atau jalan pertama ketika seseorang sakit. Nah, lalu yang kedua, nah ini sebenarnya sama dengan menerima tadi, tapi saya masuk ke lebih dalam. Misalnya gini contoh, ada orang sakit gigi ya. Biasanya yang muncul marah sama gigi, betul ya? Ketika kita membenci tubuh kita, apalagi membenci tubuh kita yang sedang sakit, dia semakin menolak kita. Makanya pengobatan sufi atau sufi healing itu sebenarnya agak tidak bertentangan, tetapi ada satu hal yang melampaui metode ilmiah itu. Kalau di kedokteran barat itu semesta itu ya fisik yang bisa diindra. Kalau di timur, di samping yang bisa diindra ada energi istilahnya. Nah, jadi agak beda. Nah, kalau di sufi lebih naik lagi, lebih melampaui lagi ya. Tidak nyari penyebab, tetapi menyadari dulu. Jadi sel itu bukan hanya kamu pandang sebagai mesin loh ya. Di dalam sel itu ada memori, ada emosi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati, ngaji pengobatan sufi. Yang berbicara tentang pengobatan, tentunya dalam disiplin ilmu terapan itu ada suatu jalan atau suatu metode lah, atau suatu teknik gitu. Nah, untuk di sufi sendiri itu juga ada jalannya atau mungkin istilahnya thariqatnya. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang thariqat penyembuhan. Oke, Abah, untuk hari ini kita akan membahas tentang thariqat penyembuhan ya. Iya, Kak. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang anestesi spiritual ya, atau biospiritual. Nanti kita terkait dengan ini ya. Jadi terkait dengan thariqatus syifa atau thariqah penyembuhan. Jadi teman-teman saya minta untuk memahami podcast yang lalu tentang apa itu Kak tadi? Anestesi spiritual ya. Biar nanti ke sini ketika memahami ini tidak terlalu tidak ada gapnya ya. Biar pemahamannya bisa lebih utuh itu. Nah, jadi sebenarnya ini thariqatus syifa atau metode penyembuhan ini jangan dimaknani kayak thariqah di dalam thariqah formal ya. Thariqah formal kan ada thariqah Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah, ada Saidiliyah, ada Satoriyah, ada macam-macam. Nah, yang di sini itu dalam makna metode. Jadi bukan suatu wadah atau organisasi. Bukan, ini thariqatus syifa ini bukan wadah. Nanti dikira di sini nanti ada thariqah baru, bukan ya. Jadi thariqatus syifa itu bahasa saja, metode ya. Thariqah itu jalan, thariq itu kan jalan ya. Atau ya kita sebut GPS-nya lah. Apa namanya Kak sekarang itu? Maps-nya ya. Jadi jalan menuju penyembuhan. Mengapa ini penting Kak? Karena begini ya Kak Ami ya. Orang itu biasanya misalnya ketika sakit, yang pertama kali di benaknya biasanya gini, di benaknya ya, sebabnya apa, sebabnya apa, obatnya apa. Kan hampir selalu begitu ya. Jadi di dalam 19 tahun saya berpraktek pengobatan, itu hampir selalu semua ketika orang sakit itu memikirkan sebabnya apa, obatnya apa. Nah, itu tentu tidak keliru, itu kan metode ilmiah. Karena kita ini dididik oleh oleh pelajaran-pelajaran di SMP atau SMA ya, sudah mulai ada metode ilmiah itu kan. Kan ada ya kan sudah ada metode ilmiah. Jadi orang itu dilatih untuk mencari penyebab. Lalu terus setelah penyebab tahu apa obatnya. Nah, tetapi lalu kita lupa tentang musabbibul asbab, yang menyebabkan penyebab. Jadi itu sebenarnya pentingnya di sufi itu gitu Kak ya. Makanya pengobatan sufi atau sufi healing itu sebenarnya agak tidak bertentangan, tetapi ada satu hal yang melampaui metode ilmiah itu. Kalau metode ilmiah misalnya ya, waktu saya dulu koas di kedokteran, kan orang datang observasi kan. Observasi ini obatnya apa kan gitu. Penyebabnya apa, diobservasi, dicari etiologi. Nyari etiologi itu yang bikin lama Kak. Kalau di kedokteran itu nyari etiologi. Atau proses diagnosis sampai ke etiologi itu paling lama.
Kalau sudah tahu etiologinya, sudah didiagnosis, lalu etiologinya ketemu kan tinggal ngasih obat gitu. Nah tentu itu tidak salah, tapi ada yang melampaui, ada yang kelewatan. Jadi kalau di dalam dunia ilmiah, entah kami misalnya belajar di pengobatan timur ya, kayak bekam, kan kami saya ajari kan kalau bekam, oh ini angin dingin, angin panas, angin lembab, angin macam-macam. Oh kalau yang angin dingin nggak boleh dibekam, diambil darah kotornya nggak boleh, malah justru harus dikasih dingin kan gitu. Kedokteran timur juga gitu, sama sebenarnya, cuma paradigmanya tentang semesta agak beda. Ya kalau di kedokteran barat itu semesta itu ya fisik, yang bisa diindra. Kalau di timur di samping yang bisa diindra ada energi istilahnya. Nah jadi agak beda. Nah kalau di sufi lebih naik lagi, lebih melampaui lagi ya. Tidak nyari penyebab tetapi menyadari dulu al-musabbibul asbab. Sebab dari penyebab. Nah jadi yang menyebabkan sebab. Jadi itu melampaui kalau itu. Jadi metodenya agak beda. Makanya Thariqatus Syifa di dalam kesufian ya itu tidak bertentangan dengan ilmu manapun. Tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran. Tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran timur, enggak bertentangan, cuma dia lebih melampaui karena di dalam kesufian selalu konsepnya adalah qul huwallahu ahad, tauhid ya. Jadi tauhid itu apapun yang terjadi ya itu mesti ada, kalau ada sebab mesti ada. Kalau kami pernah dengar ya causa prima. Pernah. Nah prima atau causa prima itu sebab yang paling ujung, yang habis itu nggak ada sebab lagi. Nah itulah kalau di dalam sufi healing disebut, kita melafatkannya dengan Allah. Nah lalu bagaimana gitu ya, lalu bagaimana hubungannya dengan ketika orang sakit. Jadi kalau di dalam pengobatan sufi kami, ketika orang sakit itu gini ya, ini kita harus belajar biar memahami mengapa demikian ya. Sesuatu realitas yang datang itu sebenarnya adalah Allah yang datang dalam tanda petik. Setiap ada realitas datang berarti Allah yang datang. Kalau kami diberi makan oleh Allah tadi misalnya, tapi belum sarapan ya, belum maaf ya. Misalnya ada makanan datang, kan sepertinya kami yang diberi misalnya masak atau beli di warung atau masak sendiri ya. Itu kan hakikatnya Allah yang mendatangkan makanan. Iya kan? Makanan datang artinya Allah yang datang. Ujian datang, Allah yang datang. Iya kan? Makanya bagi seorang sufi menyadari fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap di situ ada wajah Allah. Nah, kalau yang datang penyakit nih. Nah, tetapi bagi orang sufi yang datang penyakit tetap yang datang itu Allah. Bukan Allah itu penyakit, bukan loh ya. Bahwa yang menghendaki penyakit itu datang itu Allah. Artinya para sufi tidak melihat sakitnya, tetapi melihat yang mendatangkannya. Dan kalau disadari seperti itu, berarti begini Kak Ami, kalau kita menolak sesuatu berarti menolak Allah. Ya kan? Ketika seseorang menolak realitas berarti dia menolak Allah. Makanya di dalam konsep kesufian, ketika sebuah realitas datang, entah enak atau tidak enak, entah menurut kita baik atau buruk, menurut ego kita, sebenarnya semua itu Allah. Semua itu sebenarnya Allah yang rawuh, Allah yang datang. Maka bagi para sufi tidak ada penolakan terhadap realitas. Maka thariqah pertama atau jalan pertama ketika seseorang sakit itu menerima. Nah, ini saya minta teman-teman ya, kita di tasawuf Indonesia itu belajarnya ya Kak Ami ya, belajarnya itu menyeluruh. Maka saya mohon untuk menonton video-video kita yang lalu sehingga tidak kehilangan jejak. Maksudnya begini, karena hanya melihat video ini lalu teman-teman menerima, lalu dimaknani menerima itu pasif. Jadi menerima itu terus jadi males gitu. Bukan terus menerima berarti nggak berobat, menerima berarti nggak berikhtiar, jangan. Yang kayak putus asa. Iya, ya berarti tidak memahami secara utuh. Makanya saya minta untuk memahami secara utuh. Apalagi saya bahas menerima itu di wukuf itu
Udah beberapa kali. Wah, mungkin ada 10 episode atau berapa ya? Iya. Kalau dikumpulkan banyak sekali, di sini ngobati ada, di wukuf ada, proses menerima. Karena itu memang kuncinya, itu pintu gerbang enggak. Cuma orang sering salah paham, putus asa disamakan dengan menerima. Misalnya kan salah paham. Ya wis lah, enggak. Ketika ya wis lah itu hatinya orang enak, lalu dia merasa itu menerima. Padahal enggak. Menerima itu selalu mengimprove energi. Menerima itu selalu membuat energi berkembang. Selalu. Kalau enggak berarti salah. Berarti enggak menerima. Nah itu ya. Jadi pertama ketika sakit itu datang menerima. Nah kebetulan beberapa hari yang lalu saya sudah posting itu video tentang tutorial, bukan hanya ngomong-ngomong, tapi saya tutorial di video yang lalu. Ya dicari video 3 hari yang lalu dari sini. Di wukuf. Di wukuf ya, di hari Senin lah. Kan wukuf itu kan hari Senin, kalau ngobat ini kan hari Jumat ya. Nah itu nanti teman-teman silahkan dipirsani, dilihat lagi, biar teman-teman bisa memahami tentang konsep menerima itu. Nah apalagi kalau kita hubungkan dengan penerimaan yang kemarin tentang anestesi spiritual. Anestesi spiritual itu yang menerima itu. Karena saat orang menerima itu kalau teman-teman mau nyari bahasa tasawufnya namanya qanaah. Jadi qanaah itu menerima, nek wong Jawa sebut menerima ing pandu. Nanti menerima, pasrah itu sebenarnya di situ. Cuma jangan dimaknani negatif ini. Mencirikannya itu sebenarnya sederhana, Kak. Kalau pada saat kamu merasa menerima dan tubuhmu makin menguat, pikiranmu jadi tenang, damai, berarti kamu sudah menerima. Nah, nanti terjebaknya ketika kita menerima tapi tujuannya agar sembuh. Jadi kalau nggak sembuh, nah ini kebalik. Nah ini yang kadang-kadang ya, kadang-kadang teman-teman itu ya nyuwun sewu ya. Ya tentu itu saya tidak bermaksud nyalahke itu enggak. Tapi kita sering terjebak ya, termasuk saya itu dulu ya itu sering terjebak begitu. Jadi gini, ketika guru saya bilang menerima, nek loro diterima, kalau sakit diterima, itu biar guru saya ngendikan nih ngajari saya, nek kamu menerima nanti sakitnya sembuhnya lebih gampang. Nah padahal guru saya itu pijaknya di menerima maka sakitnya akan lebih mudah disembuhkan. Berarti guru saya itu ngajari saya untuk fokusnya ke menerima. Tetapi saya kebalik. Saya fokusnya ke kesembuhnya. Berarti nggak menerima. Jadi itu menerima, nanti begitu. Nah, kita terlalu fokus ke sembuhnya. Padahal harusnya enggak, fokusnya harusnya ke menerima. Cuma kadang-kadang ya sudah saya tak menerima biar gampang sembuh. Itu jadi keliru. Jadi itu konsekuensi, Kak. Konsekuensi jangan dibalik. Kalau dibalik itu nanti ego, Kak. Nah itu yang sering terjebaknya di situ, dan ya bukan hanya sering sih. Wah, mungkin 90, sekian persen kita itu begitu. Jadi menerima itu ono pamrih. Padahal menerima itu tanpa pamrih. Ya menerima itu menerima. Nah, saya tuh sering menggambarkan itu kayak Bismillahirrahmanirrahim, itu kita berada di dalam genggaman Allah. Nggak ada ego, dibawa Allah ke kiri ya oke, ke kanan ya oke, muter-muter ya boleh, dibawa ke pasar ya mau, dibawa ini. Kayak yang saya selalu sampaikan, kayak doanya Rasulullah itu. Ila man taquluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malakatu amri fa ilam takun ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, engkau mau ngirim hamba kepada siapa? Kepada musuh yang akan menyiksaku atau kepada sahabat yang akan menolongku? Saya siap dua-duanya asal engkau tidak marah kepadaku. Itu namanya menerima. Jadi menerima itu siap. Kalau orang sakit siap tidak sembuh. Iya, siap segala konsekuensinya. Siap juga, mau sembuh ya siap, mau nggak sembuh ya siap lah. Ini loh yang kalau ego muncul jadi susah. Kan maunya sembuh. Jadi sebenarnya maunya sembuh bukan menerima. Jadi kebalik itu tadi proses. Nah dan itu yang paling sering ya. Nah itu yang saya sebagai seorang praktisi yang sudah ya hampir 19 tahun ya, tahun depan 20 tahun saya ini praktisi itu, memang kadang-kadang kesulitannya di situ ya, dalam tanda petik itu kesulitan ya. Kalau saya tidak menjelaskan ke pasien dan ke klien bahwa menerima itu akan mempermudah kesembuhan, nanti dia putus asa. Tapi ketika dia memahami, dia memahaminya kebalik kayak gitu. Dia maksudnya menerima biar sembuh. Padahal menerima itu sembuh siap, tidak sembuh siap.
dan itu tentu tidak mudah ya Kak ya. Ya tentu ini nanti kami kalau ketemu klien pasien kayak gitu ya nggak usah disalahkan karena memang apa namanya, orang itu selalu dilatih kan dari sejak kecil itu kan egonya yang terus diperkuat gitu, sehingga apa, ketika ego diperkuat itu kebaikan lalu itu yang mengukur kebaikan itu menurut pikirannya. Orang sakit itu menurut pikirannya kalau sembuh baik, ya kan? Ya itu menurut orang, tapi menurut Allah ya nggak tahu sembuh baik itu apa nggak tahu loh Kak. Makanya Allah ini sering ya kalau kita melihat apa namanya hadis-hadis Rasulullah itu, sakit itu seperti api membakar Kak. Sakit itu menghapus dosa seperti api membakar kayu bakar. Sakit itu ketika orang sakit maka Allah akan mendatangkan ribuan malaikat untuk memberkatinya. Itu kan sebenarnya di situ kan. Biar orang menerima sakit. Coba baca tentang sakit gitu. Jangan hanya baca tentang obat penyakit loh. Kan kita itu seringnya baca hadis kan nyari obatnya sakit kan. Nah itu membaca hadis ada egonya. Ya tapi nggak salah loh Kak daripada nggak baca. ya kan, ya nggak salah daripada nggak baca ini. Padahal ada banyak hadis yang menceritakan tentang, ya mungkin di ngobati sering ya kita dulu sering tentang hikmah sakit gitu, bahwa kalau kamu nilai orang sakit maka mintalah doa, karena doa ul maridi kat doa il malaikat, dungane wong loro kaya dungane malaikat. Itu kan semacam Allah masih tahu terima sakit itu. Nah cuma ya itu tadi ya tentu tidak mudah, namanya sakit toh. Sakit ya lalu ego kita kan pasti muncul kepengennya sembuh. Nah tetapi itu tentu boleh dan itu sangat manusiawi, tetapi di dalam nurani kita, nurani itu nuroniyah ya, di dalam kolbu atau lub kita yang paling dalam dicahayai bahwa sebenarnya sakit ini itu nggak buruk. Sakit itu nggak buruk, kepengen sembuh itu boleh, tetapi nggak buruk, itu pemahaman kayak gitu itu. Akhirnya nanti kita bisa menerima. Dan uniknya ketika menerima, sistem saraf jadi lebih damai. Itu logis kan? Logis. Makanya ada ilmu. Nah ilmu ini mungkin nanti kita suatu saat, walaupun ilmu ini mungkin secara teknis sangat sulit dipahami, itu nanti kita bahas Kak. Karena ini penting ya untuk sebagai landasan pikiran, landasan pemahaman. Namanya religio psikoneuroimunologi. Saya belum pernah membahasnya. Jadi ini hubungan antara religio, agama, psiko, dinamika psikis atau psikologis, neuro, saraf, imunologi, kekebalan tubuh. Nah, yang neuroimunologi ini yang harus perlu dijelaskan. Harus paham limpa, paham antibodi, paham sel, paham trombosit, paham limfosit, ada limfosit T, ada makrofag, ada itu ilmunya kan agak rumit. Bahkan kalau di kedokteran S1 aja nggak diajarin tuh. Nggak diajarin neuroimunologi itu nggak ada nggak. Psikoneuroimunologi itu nggak diajarin, itu kan S2 atau S3 ya. Nah tetapi itu perlulah nanti kita bahas agar kita ngeh itu, oh iya ternyata ketika Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita bahwa sakit itu ada hikmahnya, ternyata manfaatnya ya untuk diri kita sendiri gitu. Sistem saraf akan lebih damai, kekebalan tubuh akan lebih meningkat. Maka secara statistik, ini secara statistik ya, bukan takdir loh ya. Takdir itu kan pribadi-pribadi. Secara statistik orang yang menerima akan lebih mudah sembuh. Tetapi apakah statistik itu berlaku buat si A? Ya nggak tahu, statistik kok. Misalnya statistiknya kan gini, obat ini menyembuhkan 8 orang dari 10 orang yang sakit. Lah kamu termasuk yang 8 apa yang 2 kan nggak tahu. Lah itu takdir, nggak tahu kalau itu. Tetapi yang jelas secara statistik betul bahwa hati yang damai, penghayatan terhadap agama, bahwa orang kalau sholat dihayati, kalau puasa dihayati, kalau zikir dihayati akan memperbaiki kejiwaannya, dinamika psikologisnya. Kalau dinamika psikologisnya bagus, sistem sarafnya lebih optimal. Kalau sistem saraf lebih optimal, imunologinya lebih, itu logis dan benar secara statistik gitu. Nah kalau secara pribadi ya nggak tahu kan, nggak tahu termasuk yang 8 apa termasuk yang 2, wallahu a'lam gitu kan. Maka konsep riyadhah pertama dari proses penyembuhan itu menerima kan.
Nah, menerima, nanti silahkan teman-teman melihat lagi podcast yang lalu untuk memperdalam menerima. Kalau ingin menghayati menerima, ada tutorialnya, silahkan dilihat kembali. Nah, lalu yang kedua, nah ini sebenarnya sama dengan menerima tadi, tapi saya masuk ke lebih dalam. Misalnya gini contoh, ada orang sakit gigi ya. Biasanya yang muncul marah sama gigi, betul ya? Marah sama tubuh yang sakit kan. Jadi sakit gigi marah sama gigi. Misalnya lambungnya kambuh gitu, problem lambungnya kambuh, kan marah sama lambung. Biasanya kan muncul, ini sudah tak obati lama, sudah tenanan saya ini ikhtiar. Wes bukan hanya ke dokter, ke dukun juga, ke tukang pijet juga, tukang bekam sudah, aku pressure bulan. Semakin lama, makanya banyak kecenderungan Kak ya. Semakin banyak orang berikhtiar atau semakin dia mencari pengobatan itu semakin banyak, biasanya sembuhnya makin susah. Ini saya bukan nyalain pengobatannya, bukan. Karena orang itu semakin banyak melakukan ikhtiar kemana, ke sana, ke sini, tiap dikasih tahu orang ke sana, ke sini, lalu nggak sembuh, makin stres dia. Kan ya, iya kan? Bener banget ya. Oh, saya udah berobat ke sana, aku akupunktur sudah, pijat saraf sudah, pijat saraf, padahal nggak ada pijat saraf itu masih. Ya sebut aja pijat saraf. Orang awam kan nyebutnya gitu. Pijat saraf sudah, jamu sudah, dokter spesialis 3, kok nggak sembuh-sembuh, kan makin stres ya? Nggak merasa dikhianati ikhtiarnya. Iya, malah wah dikhianati oleh ikhtiarnya ya. Padahal katanya apa? Ikhtiar hasil nggak mengkhianati usaha. Gitu. Ya nggak usah kayak gitu sih. Istilah-istilah kayak gitu itu sebaiknya perlu dipahami lebih dalam ya. Misalnya hasil tidak mengkhianati usaha itu, kalau pemahamannya keliru malah bisa nggak bagus itu kata-kata kayak gitu ya. Karena yang nggak pernah berkhianat sama kita itu Allah ya, bukan usaha kita. Ya baik, jadi misalnya tadi tak contoh ya, ada orang misalnya sakit gigi, biasanya dia cenderung marah sama gigi. Orang sakit lambung cenderung marah sama lambung. Padahal sesuatu ketika dimarahin atau ditolak, sesuatu melawan. Misalnya gini, kami itu lebih nurut kepada dosen yang menyayangi kami atau dosen yang menolak kami. Yang menyayangi. Iya kan gitu kan mesti kan. Kan gitu. Kepada yang menolak kita nggak mau nurut. Kalau seandainya nurut mesti nurutnya terpaksa. Bukan bukan nurut yang hakiki. Iya kan? Iya. Tubuh kita itu sama kan. Ketika kita membenci tubuh kita, apalagi membenci tubuh kita yang sedang sakit, dia semakin menolak kita. Dia akan semakin tidak nurut sama kita nggak bisa selaras nanti dengan tubuh kita itu. Makanya torekoh kedua itu torekoh mencintai tubuh yang sakit. Ya bayangin aja beginilah, ini saya kalau ngaji pengajian umum gitu kan, saya selalu nyontohin gini, kalau ibu-ibu sakit lalu dimarahin oleh suaminya, itu kira-kira makin sakit apa enggak? Iya kan, misalnya ibu-ibu sakit nih, premenstruasi sindrom misalnya, wah pas men sakit, nah terus yang suaminya datang marah, sudah tahu kalau mau men itu sakit, kok enggak hati-hati misalnya, itu kan jengkel ya Kak ya. Wah aku ini sakit kok malah dimarahin. Ya makin jengkel makin sakitnya nambah. Karena setiap penolakan, setiap kebencian itu membuat ambang rasa sakit turun. Jadi orang makin merasa sakit. Maka mencintai tubuh kita yang sedang sakit itu penting nggak? Itu aspek yang sangat penting. Jadi ketika misalnya lutut sakit, disayangi lutut yang sakit ini, dilus-lus dan hadirkan rasanya. Cara menghadirkan gimana? Loh, jasanya lutut itu coba. Ya coba ya, misalnya ada orang gigi sakit, lalu marah. Padahal gigi itu sudah berjasa berapa tahun loh. Wong gigi sejati kita kan mulai tumbuh kan 7 tahunan kan kayak itu gigi ini loh. Itu kan berarti kalau orang umur 50 tahun kan berarti gigi itu sudah 43 tahun loh. Berjasa kepada kita. Tetapi sekali dia sakit kita marahin. Lah itu kan nelongso gigi itu. Kayak istri itu biasanya dia itu sudah menemani hidup suaminya 20 tahun atau 25 tahun atau 30 tahun. Lalu sekali sakit malah dimarahin. Ya kan? Terus kan nelongsonya gini. Sudah aku itu hidup bersamanya 25 tahun, aku nggak disayangi, malah sakit kalau dimarahin, malah dimarahin. Kan gitu. Tubuh kita itu sebenarnya sama, karena tubuh kita itu ada emosi di dalam setiap sel. Jadi sel itu bukan hanya kamu pandang sebagai mesin loh. Di dalam sel itu ada memori, ada emosi juga.
Di dalam jadi emosi itu bukan hanya nempel di sistem limbik, kalau bahasa neuroimunologi kan sistem limbik ya, sistem emosi di tubuh, di otak. Tapi sebenarnya sistem limbik itu atau sistem emosional itu ada di dalam setiap sel kita. Jadi kalau kita marah kepada tubuh kita, sebenarnya kita sedang memacu stresnya sel itu. Jadi kalau orang marah ke lutut, lututnya makin sakit. Nah itu sebenarnya kayak gitu nggak usah diteliti teman-teman sih, sudah jelas loh, iya kan? Iya, secara empiris sudah. Ya, secara empiris itu kan keto, kalau orang dimarahin malah tambah sakit kan. Makanya dulu itu banyak anak-anak kalau dimarahin jadi demam itu banyak. Ya memang itu konsep begitu, kan banyak itu. Ya. Kadang juga mungkin pas di sekolah terus ada guru yang killer ditakuti. Yang killer terus jadi tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit, bukan pura-pura sakit loh ya. Memang dia sakit betulan karena takut tadi. Takut atau cemas. Atau anak kalau hari tertentu hari Senin gitu, minggunya malamnya demam. Karena paginya dia mau sekolah karena sekolahnya stres. Dan itu sangat banyak, namanya psikosomatis kan. Ya kan sudah saya bahas juga panjang lebar di podcast-podcast yang lalu gitu. Nah, jadi itu ada satu ya Kak, satu menerima, kedua mencintai. Nah, setelah menerima dan mencintai, maka baru berikhtiar gitu loh. Baru berikhtiar tadi yang saya sebut, entah dengan pengobatan barat ke dokter, entah dengan pengobatan timur ke ke tukang ke ahli bekam, ke ahli akupunktur, akupresur, atau ke kiai untuk minta doa. Yaitu setelah itu. Jadi ketika kita mungkin ikhtiar tanpa penerimaan dan lain itu malah mungkin dari ego. Wah, itu ego yang muncul biasanya, lalu ikhtiarnya dalam keadaan stres. Biasanya makin berikhtiar makin stres dan makin sakit. Ya saya kira gitu kami ya untuk kali ini ya. Jadi kita sudah bahas tadi tentang Thorikotus Shiva atau metode penyembuhan cara sufi. Ya saya kira demikian. Ya. Terima kasih Pak untuk podcast kali ini tentang Thorikot penyembuhan. Untuk teman-teman yang mungkin belum menonton episode sebelumnya tentang anestesi spiritual atau mungkin belum paham tentang konsep menerima, itu bisa menonton di Wukuf dan juga di episode ngobati sebelumnya. Oke, untuk teman-teman terima kasih yang sudah menonton hingga akhir video. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada ide bisa dicantumkan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.